Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Al-Qur'an rahimakumullah, berjumpa kembali bersama kami di iKit Islamic Channel dalam program kursus Tajwid Dasar Sadidah, belajar tepat membaca Al-Qur'an. Kali ini kita akan membahas bab makharijil huruf al-arabiyyah wa sifatiha. Jadi makhraj huruf Arab dan sifat-sifatnya. Ini adalah pelajaran pertama, jadi mohon diperhatikan benar mulai dari awal ini kemudian sampai akhir. Ya. Dan jika ada pertanyaan silahkan diisi di kolom komentar, mudah-mudahan bisa kami buatkan video jawabannya begitu. Baiklah, secara singkat kita sampaikan ulang ya bahwa yang namanya makharijil huruf al-arabiyyah ya, itu adalah tempat keluarnya suatu huruf. Ya, tempat keluarnya suatu huruf. Ya, cuman sebelum kita masuk ke materi ini, ya materi intinya, ya ini makharijul huruf ini, baiklah kita sampaikan dulu kata pengantar ya supaya ada gambaran terkait apa yang akan kita dapatkan di buku ini. Baiklah. Yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah makna tartil ya supaya ada gambaran umum terkait dengan apa yang kita dapat. Jadi pernah kita sampaikan dalam materi makna tartil bahwa menurut Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, at-tartil itu adalah al-bayan. Dan al-bayan ini adalah mempunyai dua bagian yang tidak bisa terpisahkan, yakni bayanun lafzi dan bayanun ma'nawi. Bayanun lafzi ini adalah benar dan baiknya pelafalan. Kemudian bayanun ma'nawi ini adalah baik dan benarnya dalam pemaknaan bacaan. Kalau kita bandingkan dengan pengertian yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, maka bayanun lafzi ini sama dengan tajwidul huruf. Kemudian bayanun ma'nawi ini sama dengan ma'rifatul wukuf. Nah, dalam materi kali ini tentunya kita hanya akan membahas tentang bayanun lafzi atau tajwidul huruf. Sedangkan bayanun ma'nawi ini masuk ke pembahasan kajian tafsir begitu. Dan yang semisalnya. Baik. Itu pertama. Kemudian yang kedua itu adalah tentang risalah yang kami tulis ini. Jadi risalah ini kami beri judul dengan serial ilmu tajwid dasar karena nanti akan ada bagian-bagian tertentu seri-seri berikutnya begitu. Ya. Seri yang pertama ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama makharijul huruf dan yang kedua adalah sifatul huruf. Sedangkan dari segi materinya ini kita ambil hampir semuanya begitu dari kitab yang populer sekali yakni kitab At-Tajwidil Musawwar karya beliau Syekh Aiman Rusdi Swaid. Ya, tentunya dengan beberapa penyesuaian dan juga tambahan tentunya sebagaimana yang materi yang memang kami dapat dari guru-guru kami begitu. Ya. Siapa itu Syekh Aiman Rusdi Swaid? Ya, secara singkat kami sampaikan ya, dan insyaallah besok kita buatkan video tentang biografi beliau begitu ya. Lah beliau ini adalah seorang muqri ya dari negeri Suriah. Ya, yang bersanad baik melalui jalur Thayyibatun Nashr maupun Asy-Syatibiyah. Dan istilah-istilah ini pun istilah-istilah yang memang sebisa mungkin kita pahami begitu. Dan yang perlu kami tekankan pertama adalah kata muqri. Muqri ini maksudnya adalah orang yang punya otoritas untuk mengajar Al-Qur'an. Ya, mengajar Al-Qur'an. Dan dia pastilah mempunyai sanad ijazah yang bersambung sampai baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kemudian dari sini maka
kita harus paham benar bahwa yang namanya membaca Al-Quran itu memang harus langsung berhadapan. Jadi yang kita sampaikan di sini masih teori, ya, diroyah begitu istilahnya. Sedangkan yang riwayah itu harus dengan talaqi dan musyafahah langsung kepada para masyayikh yang musnid, ya, seperti beliau ini salah satunya. Atau mungkin juga seperti guru kami tercinta, yakni Syekh Abdul Hamid Al-Misri begitu. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah perlu kami sampaikan bahwa penulisan khusus pada tulisan Latin dalam risalah ini kami tidak sesuaikan begitu, ya, tidak sesuai dengan standar ejaan yang dibakukan atau yang sering disebut dengan EYD. Ya, mengapa demikian? Ya, salah satu alasannya adalah agar bacaan Latin itu bisa sesuai dengan pelafalan pada kata Arabnya langsung begitu. Ya, seperti kata Allah umpamanya, maka ini seperti ini, ya, Allah itu bunyi O itu kami lambangkan dengan A kapital, ya, A besar begitu, supaya tidak dibaca dengan Allah. Itu salah satunya. Juga dengan Rob itu tidak kita tulis dengan A kecil, tetapi kita tulis dengan A besar, ya. Itu dua contoh saja dan masih ada yang lain begitu. Baik, itu kata pengantar. Ya, mudah-mudahan nanti bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan materi yang selanjutnya dan kita bisa memahami dengan baik. Baiklah, kita masuk ke materi inti, yakni bab makharijil huruf al-arabiyyah. Kita mulai dulu dengan pengertian biasa, ya, dari segi bahasa dulu, kemudian nanti juga ada istilah begitu, secara istilah. Nah, secara bahasa, kata makharijul huruf, ya, kata pertama adalah makharij. Ini adalah bentuk jamak dari kata makhraj, yang artinya adalah tempat keluar. Ya, ini diambil dari kata kharaja yakhruju, yang artinya adalah keluar. Sedangkan kata huruf itu merupakan bentuk jamak dari kata harf, yang secara letterlek maknanya itu adalah ujung, sisi, batas ataupun pinggir. Nah, sedangkan secara istilah, huruf ini atau harf ini menurut istilah ilmu suara atau ilmu tajwid itu adalah bunyi bahasa terkecil yang dilambangkan dengan bentuk dan tata tulis tertentu begitu. Ya, setiap bahasa tentunya punya tata tulis tertentu, ya, sendiri-sendiri. Nah, ini kita khusus dengan huruf bahasa Arab. Nah, sebagaimana kita ketahui, huruf dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Yang pertama adalah yang dibahas dalam ilmu nahwu yang sering disebut dengan huruful ma'ani, ya, seperti min, ila, ala, fi dan seterusnya itu adalah huruful ma'ani, dibahas dalam ilmu nahwu begitu. Sedangkan jenis yang kedua, dan ini yang kita bahas, ini adalah huruful mabani, huruf sebagai pembentuk sebuah kata begitu. Lah ini, ya, nama huruful mabani ini lebih populer kita kenal dengan al-huruful hijaiyah. Huruf hijaiyah. Ya, kita tambah dengan pengertian dari makhrajul harf, ya. Jadi dari yang kami sampaikan ini tentunya dengan singkat bisa kita sampaikan bahwa yang namanya makhrajul harfi atau makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya suatu huruf. Ya, tempat keluarnya suatu huruf. Tentunya ini dari alat ucap manusia. Baiklah, itu tadi pengertian dari makharijul huruf. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yakni alat ucap manusia. Alat ucap manusia, sahabat Al-Quran rahimakumullah, terdiri dari dua bagian, yakni dua macam begitu, yakni alat ucap pokok dan alat ucap pendukung. Alat ucap pokoknya ini ada 5, yakni al-jauf,
gabungan dari rongga tenggorokan dan rongga mulut ya di sini. Kemudian ada tenggorokan, ini bagian yang berwarna ungu. Kemudian ada lidah, bibir, ya ada 2 bibir. Kemudian rongga hidung yang sering disebut dengan al-khayshum ya di sini. Ya, itu alat ucap pokoknya. Kita lihat satu persatu. Kita tunjukkan. Ini mulai dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ya, gabungan dari keduanya tadi sudah disampaikan, ini adalah al-jauf ya, al-jauf. Jadi panjang sekali dan tidak ada titik tekan tertentu begitu. Kemudian ada tenggorokan di sini. Ya, kemudian juga ada lidah, kedua bibir, asyafatan. Setelah itu ada al-khayshum ya, rongga hidung. Kemudian ada juga ya kami sampaikan tadi apa? Alat ucap pendukung. Ini sebagian dulu yang kita sampaikan, yakni ada pita suara dan epiglotis atau lidah tenggorokan yang sering disebut dengan palka pernafasan. Dua-duanya ada di dalam tenggorokan ya. Kemudian ada uvula, anak tekak, yang sering kita sebut dengan amandel begitu. Selanjutnya langit-langit lunak, al-hanakul lahmi, dikatakan lunak karena memang ini terdiri dari daging ya, al-lahm. Kemudian ada langit-langit keras yang bahasa Arabnya adalah al-hanak al-almi, karena terdiri dari tulang begitu. Kemudian ada gigi dan ada akar lidah. Untuk lidah secara keseluruhan nanti dibahas di slide yang selanjutnya. Itu alat ucap pokok manusia ya, dan alat ucap pendukung. Ya, kita lihat detailnya. Yang pertama adalah lidah. Jadi lidah terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah akar lidah di sini, yang langsung nyambung ke bagian setelahnya. Setelah itu ada pangkal lidah di antara garis kuning, 2 garis kuning ini. Ada tengah lidah dan ada bagian depan lidah. Dan harap dibedakan benar istilah bagian depan lidah dan bagian ujung lidah ya. Kalau ujung itu hanya di pucuknya saja ya, tapi kalau bagian depan itu ya agak luas ini bagian depan lidah. Setelah itu ada juga istilah sisi lidah ya. Sisi lidah ini tentunya paling panjang ya, sisi atau tepi lidah, mulai dari pangkal ya, jadi sisi pangkal lidah, kemudian sampai ke ujung sisi lidah, jadi sampai sini begitu ya, dari sini sampai sini. Ini adalah sisi lidah. Baik, selanjutnya adalah langit-langit ya, supaya lebih jelas begitu. Ini gambarnya, kemudian ini kami tampilkan nama-namanya. Tadi sudah disebut ya, cuman ini dari sisi lain begitu. Yang pertama ada uvula tadi, anak tekak tadi, yang kita sering sebut dengan amandel. Kemudian langit-langit lunak di sini. Ya, ini kalau kita tusuk-tusuk ya, kita mungkin akan mual begitu, sehingga bisa jadi akan muntah. Ya, kemudian ada langit-langit keras yang kalau kita sentuh-sentuh dengan lidah itu kita merasa geli ya, merasa risih dan geli begitu. Ya, selanjutnya ada bagian depan langit-langit itu di sini. Ya, nanti ini berfungsi untuk ya huruf-huruf lam, nun dan ra ya, insyaallah. Setelah itu ya ke atas lagi itu ada yang namanya gusi yang langsung nyambung ke gigi. Itu lah, sekarang kita masuk ke yang namanya alat ucap gigi. Ya, yang perlu panjenengan ketahui, gigi ini yang kami sampaikan ini kami sederhanakan ya, jadi lebih sederhana dari apa yang ditampilkan oleh Syekh Aimarudishwad dalam bukunya Alkitab ya, kitab At-Tajwidul Musawwar ya. Ini kita gunakan yang ini karena memang agar lebih mudah dalam memahami begitu dan lebih simpel.
ya, dalam menyampaikan. Ini mulai dari yang biru, ya, dari paling belakang begitu. Ini adalah geraham bungsu, geraham yang memang munculnya terakhir maka dinamakan bungsu. Setelah itu ada geraham secara umum, ada 16, ya, bawah 8, atas 8, kemudian ada gigi taring 4, ya, bawah 2, atas 2. Setelah itu ada gigi seri. Yang merah ini sama hijau ini adalah gigi seri, cuman yang merah sering disebut dengan gigi seri lateral, ada 4. Kemudian yang paling ujung, ya paling depan maksudnya, ini ada 2 atas 2 bawah, itu adalah gigi seri sentral. Jumlahnya juga ada 4. Itu kurang lebih tentang gigi. Jadi itulah alat ucap manusia, ya, baik yang pokok maupun yang pendukung. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi modal kita untuk memahami materi yang selanjutnya begitu. Baiklah sahabat Al-Quran rahimakumullah, itu yang bisa kita sampaikan untuk materi hari ini. Materi yang pertama, pelajaran yang pertama, terkhusus untuk yang makharijil huruf. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas langsung kepada makharijil huruf. Kita sambungkan dengan huruf-hurufnya begitu. Itu dari kami, mudah-mudahan berkah, dan jangan lupa subscribe channel kami ini. Mudah-mudahan berkah dan kita sama-sama tidak salah niat, ya. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian naqulu lakum akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.